Shalom, selamat pagi para pemirsa Good Morning Jesus yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Grace Salim. Hari ini di edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Gereja kita, Gereja Katolik, mengangkat Injil hari ini dari Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Kita akan membahas hari ini, namun sebelumnya saya mengajak Anda sekalian untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk bangun dengan penuh kesegaran yang baru. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sediakan bagi kami supaya kami hidup dan memuliakan Engkau. Biarlah sebelum kami berkarya, hari ini kami mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya, sehingga sungguh dengan berbekal firman-Mu ini, hidup kami sepanjang hari ini berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya akan membacakan Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat atau mendengar bahwa Yesus sedang berkata-kata, bercakap-cakap dengan para murid, di mana pada saat itu Yesus memberikan pesan-pesan terakhir bahwa Ia akan kembali kepada Bapa. Namun dalam Injil Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Ia akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, ya. Maka Tuhan Yesus menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Dikatakan di dalam Injil tadi bahwa Roh Kudus akan memimpin kita semua kepada seluruh kebenaran. Ia akan menyampaikan semua pesan-pesan yang Dia dengar dari Allah Bapa dan Putra. Dan Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang, akan memuliakan Kristus, sebab Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, para pemirsa Good Morning Jesus, secara fisik saat ini Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, karena Ia telah bangkit dan naik ke surga. Namun di dalam Injil telah dikatakan bahwa Ia akan mengutus penolong, dan sampai hari ini penolong itu masih ada bersama-sama dengan kita. Ketika saya merenungkan dan menyiapkan firman hari ini, saya berpikir andai kata Tuhan Yesus masih ada, tentu Dia hanya berjalan-jalan di sekitar tanah Israel di sana, ya, di Timur Tengah. Dia mungkin jarang bisa datang ke Indonesia, atau mungkin ke Afrika, atau mungkin ke Amerika. Karena Tuhan Yesus masih terbatas oleh fisik. Dia masih berada dalam bentuk jasmani, ada tubuh dan darah. Maka sungguh benar dan sungguhlah baik ketika Tuhan Yesus berkata, akan lebih baik kalau aku kembali pada Bapa, karena Roh Kudus, Rohnya yang akan dicurahkan kepada kita. Karena Roh Kudus itu bersifat roh, maka Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus akan bebas berkarya dimanapun dan kapanpun, saat yang sama. Nah, oleh sebab itu, dalam pesan Injil tadi Tuhan Yesus mau mengatakan,
agar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita ini akan dibukakan seluruh kebenaran demi kebenaran. Dan bagaimana kita bisa berelasi dengan Roh Kudus? Dia akan tidak tampak. Tuhan Yesus selalu mengajak kita untuk berelasi pribadi lewat doa, lewat membaca firman. Kalau kita dalam komunitas Heman Salvation Ministry, kita diajak untuk pujian dan penyembahan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan jangan lupa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tidak cukup berdoa dan baca firman. Itu semua harus diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Tuhan sudah kasih kita bekal akal budi dan hati nurani untuk berpikir dan menimbang sebelum kita melangkah mengambil keputusan. Maka ketika kita melibatkan Roh Kudus, mungkin selama ini hidup kita ya bangun pagi, mandi, makan, bekerja, sore pulang, terus nonton televisi, tidur, besok begitu lagi, hanya suatu rutinitas. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan, libatkan Roh Kudus supaya engkau hidup bukan hanya sekedar hidup, hidupmu punya makna. Kita akan diajak oleh Roh Kudus memiliki apa? Kepekaan. Saya dulu pikir gini ya, ketika saya baru awal hidup baru, saya ikut suatu komunitas. Dalam sekali waktu pertemuan, ada seseorang bersharing begini. Aku bersyukur pada Tuhan, hari ini aku bangun, aku boleh menghirup nafas segar, aku boleh membuka jendela melihat matahari bersinar, aku boleh merasakan hangatnya sinar matahari, aku boleh mendengarkan suara burung berkicau. Saudaraku, pada saat saya mendengar orang itu sharing, dalam hati kecil saya bilang gini, gitu aja kok disyukuri, itu kan hal yang biasa, itu hal yang normal, kenapa harus bersyukur? Nah, tahun demi tahun ketika saya mulai bergaul karib dengan Tuhan, Roh Kudus itu sedikit demi sedikit membukakan pemikiran saya, sampai saya akhirnya paham, kalau kita itu masih bisa nafas tanpa alat, tanpa oksigen, itu sungguh suatu anugerah. Kalau mata kita ini tidak buta, masih bisa lihat matahari, kulit kita masih bisa rasakan hangatnya sinar matahari, telinga kita masih bisa dengar suara burung, itu anugerah. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itulah yang bagi saya berkat tuntunan Roh Allah. Hari ini Tuhan mau mengajak Anda, jalani hidupmu hari ini, jangan sekedar menggelinding begitu saja. Ajak Roh Kudus, minta Roh Kudus, Engkau mau ajak saya untuk melihat apa pesan Tuhan dalam hidup saya hari ini. Nah, yang pasti saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus akan makin peka apa yang Tuhan mau, akan makin peka melihat kebutuhan sekeliling, akan makin peka untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dan sekalipun hidupmu saat ini tidak baik-baik saja, ketika engkau mengundang Roh Kudus, Roh Allah itu akan memberikan padamu damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan berarti keadaan baik engkau merasa damai. Dalam keadaan tidak baik pun, ketika Allah Roh Kudus ada dalam hidupmu, hidupmu akan terasa damai. Maka hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau berpikir, engkau mau merasakan, engkau mau mengucapkan sesuatu atau mau bertindak apapun, minta Allah Roh Kudus tuntun aku supaya apapun yang aku pikir, rasa, ingin ucap dan lakukan hari ini, sungguh aku memuliakan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia untuk aku lakukan, karena hari ini aku persembahkan kepada Tuhan bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Maka saudaraku, pemirsa GMJ yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda hari ini tetaplah semangat, walaupun mungkin banyak masalah, tetaplah semangat, ajak Roh Kudus, berikan aku damai sejahtera. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua. Saya ajak Anda untuk kita berdoa bersama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Roh Kudus yang lemah lembut dan manis, Engkau tidak pernah memaksakan kehendak-Mu. Engkau sangat menghargai kehendak bebas yang Bapa berikan kepada setiap kami. Tapi hari ini
Kami meminta agar Engkau sendiri yang ambil alih kuasa atas hidup kami, supaya apapun yang mau kami lakukan hari ini, berkat tuntunan-Mu saja. Kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu, supaya suatu hari kelak, ketika kami harus berhadapan muka dengan muka kepada Yesus, kami dapat mempertanggungjawabkan semua yang kami pikir, rasa, lakukan, dan perkatakan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.